Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan Ajar Bird Farm, channel yang mengulas tentang rawatan burung berkicau. Oke kawan-kawan semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu hal yang sangat penting bagi perawatan burung, yaitu pemberian vitamin kepada burung kesayangan kita. Oke, untuk pemberian vitamin kepada burung kesayangan kita itu sebenarnya vitamin itu bisa didapatkan dari berbagai hal. Salah satunya bisa didapatkan dari makanan yang kita berikan kepada burung kesayangan kita. Juga bisa didapatkan dari pur, extra fooding, atau mungkin kalau pemakan buah itu bisa didapatkan dari buah yang dimakan oleh burung kesayangan kita. Tapi eh, tentu jumlahnya akan sangat berbeda dengan yang ada di alam. Kalau burung di alam bebas itu bisa mencari dengan leluasa vitamin-vitamin yang sekiranya berguna bagi tubuhnya. Tetapi ketika kita memelihara burung dalam sangkar, itu kita tidak tahu pasti burung itu sedang kekurangan vitamin apa. Makanya dalam perawatannya, burung-burung itu tetap perlu kita sediakan vitamin atau minimal kita berikan vitamin seminggu 2 sampai 3 kali. Saya akan membahas beberapa produk ya, beberapa produk sarankan kepada teman-teman semuanya untuk diberikan. Eee, Kalau saya itu mencari vitamin itu tidak berdasarkan merek terkenal atau mungkin dia laris di pasaran atau bukan. Tetapi vitamin itu yang saya cek adalah komposisi dari vitamin tersebut. Dan solusi kepada teman-teman, jika dirasa membeli vitamin yang pabrikan itu cukup mahal untuk ukuran kita yang perawatannya hanya untuk perumahan, itu ada solusi, yaitu salah satunya menggunakan vitamin yang banyak digunakan untuk unggas, banyak digunakan untuk ayam, yaitu mungkin teman-teman sudah tahu semuanya yang harganya Rp1.500 sampai Rp2.000. Kalau di tempat saya harganya Rp2.000. Kenapa saya memilih menganjurkan untuk menggunakan produk tersebut? Yang pertama, murah. Yang kedua, mudah didapatkan. Kemudian yang ketiga, itu untuk kandungannya itu tidak kalah dengan produk-produk pabrikan. Oke, di sini saya akan menampilkan komposisi dari yang saya contohkan ini, yang Rp2.000, yang Rp12.000, dan juga yang Rp16.000. Yang satu berakhiran dengan T, yang satu berakhiran dengan S. Mari kita bandingkan. Oke, dari ketiga produk yang saya tampilkan ini bisa kita lihat bersama. Untuk kandungannya vitamin A. Vitamin A itu di ketiga-tiganya ada. Kita lihat lagi komposisi yang berikutnya adalah vitamin D3. Vitamin D3 ini di semua produk itu juga ada. Kemudian vitamin E. Nah, vitamin E ini sayangnya di eh, produk yang berakhiran T dan berakhiran S itu tidak ada kandungan vitamin E. Yang ada itu di produk 2000-an. Sedangkan vitamin E itu sendiri sebenarnya kegunaannya adalah sebagai antioksidan. Antioksidan itu ya tentunya kalau kekurangan antioksidan itu bisa menyebabkan melemahnya otot-otot dalam tubuh burung atau mungkin dalam tubuh unggas. Kemudian kita lihat lagi ada vitamin yang namanya vitamin K3. Di T dan juga S, di T dan juga S itu ternyata juga tidak ada vitamin K3. Sedangkan di 2000-an atau Vitacik tadi itu ada. Kemudian apa sih sebenarnya kegunaan dari vitamin K3 ini? Vitamin K3 itu kalau kita mungkin mau belajar browsing-browsing, dicari, itu akan berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi dalam tubuh peliharaan kita atau burung kesayangan kita mungkin ada bakteri-bakteri jahat yang masuk lewat makanan atau lewat air minumnya
itu bisa dihambat dengan adanya vitamin K3 ini. Oke, selanjutnya untuk komposisi berikutnya kita bandingkan ada B1, B2, B6, dan B12 itu di ketiga produknya ada. Kemudian ada vitamin C. Vitamin C itu di ketiga produk itu ada semua. Itu juga sudah ada semua. Eee, ada yang namanya pantotenat, apa ini saya juga kurang tahu, cuman di ketiga-tiga produk itu ada pantotenat semua. Berarti kita ndak perlu, mempelajari itu, berarti memang dibutuhkan oleh burung kesayangan kita. Kemudian ada lagi nikotin asid, asam nikotin ya mungkin ya, mungkin. Itu di ketiga produknya ada semua. Nikotin asid itu semuanya ada di, eee ketiga produk itu menyertakan. Jadi itu tidak menjadi sebuah perbedaan. Kemudian ada lagi natrium. Natrium itu di kedua produk itu tidak ada, sedangkan di Vitagik tadi ada. Selanjutnya yang bagian terakhir ini yang folic acid atau folic acid. Folic acid ini setelah saya cari itu berfungsi untuk pembelahan sel dan pertumbuhan, berguna pada saat pertumbuhan. Kalau di Vitagik itu memang tidak ada, sedangkan di T dan juga di S itu ada. Jadi di sini ada perbedaan, saya tidak mengunggulkan salah satu produk, tapi ada plus dan minusnya dari setiap produk tersebut. Tetapi dari keseluruhan komposisi kalau saya secara pribadi itu memilih kepada, Vitagik. Karena Vitagik di sini komposisinya lengkap, walaupun ada satu poin yang tidak ada yaitu poin, folic acid. Mari kita ulas plus minusnya. Secara positifnya yang 2 merek yang mahal tadi, 2 merek yang mahal tadi takarannya itu sudah diatur, sudah pas. Misalkan di dalam komposisinya meneteskan 3 tetes untuk burung kecil dan 5 sampai 6 tetes untuk burung yang besar, itu sudah terukur. Itu tidak akan menyebabkan kelebihan vitamin ketika kita memberikan kepada burung kesayangan kita. Walaupun kita berikan itu sebagai suplemen harian, itu sudah tidak masalah karena sudah diukur oleh ahlinya. Pasti, produsen-produsen produk terkenal ini sudah memiliki tim ahli yang mengkaji, bagaimana takaran komposisi yang aman untuk kesehatan burung. Ketika kita memilih produk pabrikan ini dipastikan aman. Kemudian untuk yang, produk untuk unggas ini kita harus pandai-pandai dalam melakukan penakaran, supaya tidak, memberikan atau kita tidak memberikan asupan vitamin yang berlebihan kepada burung kesayangan kita. Vitamin yang berlebihan dalam bentuk pakan, misalkan extra fooding yang kita berikan, itu tidak masalah bagi burung kesayangan kita. Karena setelah dicerna, dia akan diserap dan sisanya akan dibuang melalui kotoran burung. Tetapi kalau yang berlebihan itu adalah kadar vitamin buatan atau kadar vitamin pabrikan yang itu bukan dari makanan keseharian burung, itu dapat menyebabkan efek-efek buruk. Efek buruknya apa saja bisa dicek sendiri, mungkin teman-teman bisa buka Google dan lain-lain, efek kelebihan vitamin bagi tubuh. Itu hampir sama saja tubuh kita ataupun tubuh hewan peliharaan kita. Itu nanti teman-teman akan menemukan, oh ternyata efek buruknya juga ada kalau tidak pandai dalam menakar. Oke, selanjutnya di sini, saya akan mempraktekkan bagaimana menakar. Untuk takarannya itu adalah sampai air itu berwarna kekuningan, agak kekuningan, bukan sampai kuning, betul-betul kuning loh ya, sampai agak kekuningan, tapi masih terlihat agak bening, bening kekuningan. Itu kita berikan kepada burung kesayangan kita. Karena kalau
warnanya sudah sangat kuning, itu dikhawatirkan kadar vitamin yang ada di dalamnya itu sudah berlebihan. Kalau kebiasaannya burung kesayangan teman-teman dijemur dulu. Setelah dijemur, air minumnya kita ganti dengan air minum yang bervitamin. Kemudian langkah selanjutnya itu kalau saya secara pribadi tidak memberikan vitamin Vitacik ini secara terus-menerus atau menjadi konsumsi harian. Paling 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Kembali lagi kembali kepada teman-teman, kalau mau yang simple itu kita pilih yang pabrikan langsung kita gunakan, kalau, punya waktu lebih untuk, meneliti atau mencoba-coba, bisa menggunakan produk Vitacik ini dengan takaran yang kita otak-atik sendiri. Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya ini, terima kasih yang sudah like dan subscribe.